Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mengundang Profesor Muhammad Imam Farisi MPD. Beliau yang pasti adalah arek Madura. Beliau adalah kelahiran dari Pamekasan, ya. Tapi murah senyum. Orang Madura murah senyum ya Prof ya, memang ya. Jadinya kesannya aja garang tapi memang hatinya lembut. Kemudian beliau ini mendapatkan gelar tertinggi akademik, jabatan akademik tertinggi, profesor pada tahun 2017. Dan yang pasti nanti CV-nya, karya-karya tulisnya banyak banget, saya tidak akan membacakan satu persatu, yang pasti cum laude pada saat menempuh doktoralnya di tahun 2005. Gitu ya. Baik Prof, silahkan Prof Imam, waktunya 20 menit, silahkan. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pula para pimpinan, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Kepala Jurusan, Pak Program Studi, dan terutama Koleha Sejawat, para Direktur Universitas Terbuka Regional UIJ di seluruh wilayah Indonesia, mungkin juga yang berada di luar negeri. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk ikut berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang khususnya terkait dengan topik yaitu bagaimana kita meningkatkan student engagement, keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran online. Mohon izin saya mau share dulu. Sudah tampil Bu ya? Kemudian? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Teman-teman yang saya hormati, khususnya para peserta, para mahasiswa, saya kebagian untuk share terkait dengan praktik atau operasional bagaimana Universitas Terbuka khususnya di dalam mengelola pembelajaran online dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran online atau online learning. Sebelum saya melanjutkan, ini saya mau meng-highlight dulu karena ini banyak pertanyaan terkait dengan pembelajaran online. Apakah pembelajaran online itu ada juga pembelajarannya? Makanya saya ingin highlight online learning atau apapun istilah yang dinisbatkan kepada online, apakah itu electronic learning, apakah itu internet learning, esensinya adalah learning. Jadi ini saya ingin meng-highlight. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, wah sebenarnya pembelajaran online itu tidak seperti halnya pembelajaran tatap muka. Jadi saya ingin meng-highlight bahwa online learning, electronic learning, internet learning is learning. Di dalam proses learning inilah maka student engagement menjadi sangat penting karena tidak akan terjadi proses learning, tidak akan terjadi proses pembelajaran apapun itu, apakah itu reguler, apakah itu online, apakah pembelajaran lain, tidak akan terjadi learning itu apabila tidak ada student engagement yang merupakan core dari proses pembelajaran. Nah, kita mulai dulu dari apa itu yang dimaksud dengan student engagement dalam konteks online learning. Jadi student engagement learning itu adalah sebuah model, sebuah theoretical atau conceptual framework di mana aktivitas siswa, keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran, apakah itu terkait dengan bahan-bahan pembelajaran, terkait dengan assignment atau tugas-tugas pembelajaran, ataukah itu yang terkait dengan aktivitas pembelajaran dan juga learning community, dalam hal ini adalah peer, gitu, teman sejawat siswa, di dalam platform atau di dalam konteks teknologi base atau tidak. Jadi penekannya adalah teknologi base atau tidak, gitu ya. Jadi engagement di sini sudah jelas. Menurut Mies tahun 88, Kirschli, Sniderman tahun 99, Anderson sampai ke O'Brien tahun 2008 bahwa student engagement itu bisa saja terjadi di dalam
modus atau di dalam konteks pembelajaran tatap muka dan juga di dalam konteks pembelajaran online atau pembelajaran yang technological based. Dan yang penting di dalam student engagement itu adalah apapun aktivitas keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran online itu can be related to the world of the learner. Jadi tidak boleh tidak, harus memiliki kaitan konseptual, memiliki kaitan makna dengan dunia pengetahuan siswa, dunia pengalaman siswa, dunia keterampilan siswa. Apapun itu tidak bisa lepas dari the world of the learner. Tanpa itu, maka student active age, apakah itu dalam bentuk attention, perhatian, curiosity, keingintahuan, interest, optimism, dan passion, itu tidak akan terjadi. Tanpa kata kuncinya, should be related to the world of the learner. Student engagement ini, teori ini berkembang dari waktu ke waktu, dari yang menggunakan paradigma behaviorism, apakah kognitivism, connectivism, sampai kepada yang terakhir yang konstruktivism. Jadi ini terjadi. Jadi kita bicara tidak hanya terjadi pada atau dalam konteks teori pembelajaran konstruktivism yang sekarang ini lagi menjadi paradigma pendidikan abad 21. Saya tidak tahu abad 22 nanti apa gitu ya. Tapi sekarang sudah ada paradigma baru yang mungkin nanti akan bergabung dengan konstruktivism, yaitu connectivism dengan adanya networking itu. Nah, salah satu model yang sekarang menjadi model yang paling penting mungkin di era sekarang, sejauh yang bisa saya tracing dari berbagai referensi keilmuan tentang student engagement, yaitu model yang dikembangkan oleh Garrison, Anderson, dan Asser 2001, yaitu community of inquiry. Komunitas inquiry. Sebetulnya community inquiry sebagai model dari student engagement itu dikembangkan dari filsafat konstruktifnya sosial dari John Dewey. Makanya di situ diistilahkan of inquiry. Karena John Dewey itu adalah tokoh dari filsafat konstruktifnya sosial, yaitu inquiry. Student engagement di sini khususnya CUI itu adalah dikembangkan dari filsafat social constructivism ala John Dewey. Karena konstruktivisme sosial itu ada yang dikembangkan oleh Dewey, madhabnya Amerika, ada yang madhabnya Eropa Timur, yaitu Vygotsky. Dia juga mengembangkan social constructivism. Tetapi CUI ini yang dikembangkan oleh Garrison, Anderson, dan Asser itu dikembangkan dari filsafat konstruktivisme sosial dari John Dewey. Jadi community of inquiry itu adalah sekelompok individu. Individu itu maksudnya siswa atau apalah namanya, mahasiswa, apakah siswa ataukah yang mereka terlibat secara kolaboratif. Jadi tidak sendirian. Jadi bukan personally gitu ya, engage, tetapi kolaboratif, bekerja sama, berkomunikasi bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat kritik. Makanya kata kuncinya di sini adalah critical discourse and reflection. Jadi jelas sekali bahwa CUI dari Garrison Anderson itu dikembangkan dari filsafat konstruksi sosial John Dewey, dalam rangka untuk bagaimana nanti mereka membangun, mengkonstruksi makna personal atau mengkonfirmasi ke pengertian bersama yang dibangun secara kolaboratif dengan peer-nya, dengan fellow student. Nah, menurut Anderson ini, di dalam community of inquiry ini satu hal yang paling penting gitu ya, dan ini yang saya anggap sebagai puncak perkembangan dari teori tentang student engagement. Jadi kalau studi teori-teori student engagement sebelumnya itu hanya menekankan ada salah satu aspek. Misalnya ada cognitive engagement atau social engagement. Ada yang teaching engagement. Jadi behaviorism itu mungkin lebih pada cognitive engagement. Sama dengan cognitivism, tapi connectivisme mungkin lebih kepada social. Tetapi dalam CUI ini tiga student engagement atau istilah yang dikenal di sini itu istilahnya Garrison itu present. Jadi present itu kehadiran, jadi send off gitu.
perasaan hadir di dalam suasana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi di sini ada 3 unsur, sosial, kognitif, dan teaching. Nah, slide berikutnya saya akan membedah, akan menelisik masing-masing aspek dari COI ini. Ini 5 komponen interaktif di dalam pembelajaran online, mau tidak mau. Jadi tidak boleh ada salah satu di antara komponen pembelajaran ini yang tidak ada. Jadi bahan ajar tetap harus ada. Peer atau follow yang nanti akan membangun sebuah learning community itu harus ada. Teacher juga begitu. Dan inti dari sebuah pembelajaran online yang interaktif itu adalah student. Unsur yang pertama, jadi di sini ada segitiga. Jadi interaksi antara student dan bahan ajar itu menghasilkan cognitive present dalam istilah Anderson, tetapi menurut istilahnya Kearsley dan Snyderman itu create. Jadi interaksi pembelajaran antara student dan bahan ajar yang menghadirkan kognitif itu dalam pengertian dia bisa menciptakan proses-proses berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, inovatif, dan segala macamnya. Itu yang disebut oleh Asher itu sebagai cognitive present, tetapi oleh Kearsley dan Snyderman dikatakan create, jadi mencipta. Interaksi student dengan peer atau fellow atau learning community itu melahirkan apa yang dikatakan dengan social present. Jadi kehadiran atau social engagement atau di dalam istilahnya Kearsley dan Snyderman itu adalah relate. Jadi di dalam pembelajaran online pun maka harus ada interaksi siswa student dengan peer, dengan sesama mahasiswa. Terjadilah relasi yang kemudian menghadirkan social present. Demikian juga student dengan teacher itu menghasilkan teaching present atau di dalam istilah Snyderman itu donate. Jadi untuk apa mahasiswa itu menghasilkan sesuatu produk? Kalau istilahnya pendidikan itu goal gitu ya, tujuan dari proses pembelajaran itu. Dan di dalam semua interaksi itu yang tidak kalah pentingnya yang biasa kita sebut dengan kontak. Tetapi di dalam pembelajaran online tidak seperti halnya kelas, maka kelas pembelajaran online itu adalah kelas online. Dikenal dengan istilah online learning environment sebagai sistem. Dan inilah konteks yang memungkinkan terjadinya interaksi antara student dengan bahan ajar, student dengan peer atau fellow atau learning community, dan student dengan teacher. Nah, kita lihat satu persatu, mahasiswa. Student engagement hanya bisa terjadi apabila mahasiswa itu menjadi center of learning. Jadi center of learning-nya bukan di bahan ajar, bukan di peer, bukan juga di teacher, tutor atau fasilitator, apalah namanya, tetapi pada mahasiswa sebagai center of learning. Agar student engagement itu terjadi, maka mahasiswa atau siswa di jajaran tingkat dasar, menengah, PAUD juga itu haruslah seorang autonomous learner, seorang active learner, seorang self-directed learner. Tanpa itu semua, maka tidak akan mungkin terjadi engagement. Sebagian jadi hanya duduk manis begitu saja. Apakah itu di kelas online, apalagi di kelas reguler, maka tidak akan terjadi student engagement. Nah, oleh karena itulah setiap siswa, setiap pembelajar itu harus memiliki inisiatif, harus memiliki motivasi, tujuan belajar yang kuat, kemandirian yang kuat untuk belajar. Tanpa itu semua, maka engagement tidak akan terjadi. Yang kedua, dia harus mempelajari bahan ajar, apakah itu dalam bentuk learning material, apakah dalam bentuk learning task, atau assignment, atau learning activities, sebelum dan selama pelaksanaan pembelajaran. Karena itulah, di universitas terbuka, bahan ajar itu sebelum tutorial dilaksanakan, paling tidak 2 minggu sebelum tutorial dilaksanakan, ini bahan ajar cetak ya, bahan ajar cetak, itu harus sudah dimiliki oleh mahasiswa dan harus dibaca. Tanpa itu, maka jangan pernah kita berharap student engagement akan terjadi. Yang ketiga adalah, karena ini konteksnya online, maka setiap mahasiswa, setiap siswa itu harus memiliki keterampilan pembelajaran online. Ini prasyarat. Tak bisa kita melaksanakan mengikuti pembelajaran online kalau siswanya tidak memiliki IT literate.
Nah, yang kami lakukan di PBJJ, ya, teman-teman juga lakukan, adalah kita melakukan edukasi dan pelatihan kepada setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa baru yang sebelum dia memasuki periode-periode tutorial dan seterusnya, maka kita akan memberikan pelatihan kepada mahasiswa. Ini pelatihannya dilakukan secara berjenjang. Jadi pertama, sebelum memasuki tahapan tutorial, kita lakukan berikan edukasi dan pelatihan kepada mereka. Ini bisa dilakukan oleh tidak hanya oleh UT, jadi oleh penyelenggara pendidikan dari tingkat pendidikan PAUD gitu ya, pendidikan dasar dan menengah, apalagi pendidikan tinggi. Hal ini harus dilakukan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan tentang belajar mandiri, independent learning, autonomous learning. Jadi harus dilatih mahasiswa, karena tidak mungkin. Jadi menjadi pasif resipien sudah tidak mungkin, tidak zamannya lagi. Dan itu tidak akan menjadi efektif apabila itu tidak dilakukan. Jadi kita harus melakukan edukasi itu, apa itu belajar mandiri, mengapa dan bagaimana belajar mandiri itu harus dilakukan, apa saja yang harus dilakukan sebelum proses pembelajaran atau tutorial itu dilakukan. Tanpa itu dilakukan, maka nonsen kita berharap akan terjadi proses apa yang dikenal dengan student engagement. Yang kedua, kita juga sudah melakukan memberikan edukasi dan pelatihan tentang belajar jarak jauh. Jadi bukan pembelajaran online ya, jadi ini ada istilah yang agak dicampur adukkan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran online. Jadi pembelajaran online itu sebetulnya salah satu modus gitu ya, salah satu modus dari pembelajaran jarak jauh. Karena ada sampai sekarang itu ada 5 atau 6 perkembangan dilihat dari delivery system, bagaimana pembelajaran jarak jauh itu disampaikan. Jadi pembelajaran jarak jauh kita sampaikan. Jadi pembelajaran jarak jauh bagaimana mereka harus belajar membaca dengan baik, membaca yang efektif, terserah sesuai dengan gaya belajar mereka. Bagaimana kemudian mereka membuat catatan dari apa yang dia baca dalam bentuk peta konsep atau dalam bentuk summary, terserah pada mahasiswa, atau cognitive map gitu ya. Jadi peta kognitif silakan dalam bentuk apapun sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, kita juga memberikan edukasi dan pelatihan tentang bagaimana mengakses PT online, termasuk di dalamnya adalah online learning resources. Kenapa ini penting? Karena bahan ajar di dalam pendidikan jarak jauh, khususnya di dalam pembelajaran online itu tidak hanya berupa printed learning material, seperti yang disampaikan oleh Prof. Ojat tadi, tapi beragam sumber. Banyak sekali sumber belajar yang tersedia di dunia maya, di dunia internet, yang bisa diakses oleh mahasiswa untuk keperluan belajar mereka. Kita harus edukasi mereka, bagaimana kami mampu mengakses UT online khususnya sebagai home base dari kita, tetapi juga online learning resources yang tersebar di berbagai portal pendidikan. Yang ketiga, dan ini yang dilaksanakan oleh kami pada mahasiswa semester 2 dan 3, yaitu assignment workshop examination clinic. Jadi memberikan dalam rangka untuk memelihara. Jadi terus terang saja teman-teman, salah satu kendala yang terus kita upayakan adalah bagaimana kita mempertahankan, memelihara persistensi mahasiswa pendidikan jarak jauh. Karena terus terang saja, pendidikan jarak jauh dibandingkan dengan pendidikan reguler, retensi belajarnya itu jauh lebih terpelihara di dalam sistem reguler daripada pendidikan jarak jauh. Karena itulah kami melakukan edukasi pada semester-semester lanjut kepada mahasiswa kami untuk melakukan assignment workshop, bagaimana mereka cara mempelajari modul dengan baik, bagaimana mereka menjawab tugas-tugas mata kuliah, bagaimana mereka menjawab tugas-tugas akhir, sehingga dengan demikian mereka selalu berada di dalam situasi belajar. Dan itu sangat penting di dalam rangka untuk memelihara student engagement. Itu yang kita lakukan secara internal di universitas terbuka. Yang kedua terkait dengan teaching. Nah, di sini dijelaskan teaching present is a design, facilitation, and direction. Jadi inti atau peran utama dari seorang teacher di dalam proses, di dalam teori student engagement itu adalah yang pertama, the link to the knowledge community. Jadi tutor, guru, pamong itu bukan mentransfer of knowledge, tetapi dia hanya link, jadi mengaitkan, membangun, men-share agar siswa itu bisa
membangun pengetahuannya dari knowledge community. Knowledge community itu bisa diperoleh dari beragam sumber, bisa berasal dari peer, juga bisa berasal dari berbagai sumber yang tersedia secara online maupun di dalam buku-buku teks. Atau state of the art in that discipline. Jadi mengarahkan sehingga mahasiswa atau siswa itu tidak melenceng dari the art of disiplin. Jadi kalau saya misalnya mahasiswa saya adalah pendidikan IPS, maka saya harus mengawal mereka, tidak hanya link to the knowledge community, social study education, tetapi state of the art disiplin IPS. Saya harus mengarahkan sehingga mereka begitu mereka lulus dari pendidikan IPS, program S1 ataupun S2 ataupun S3, mereka tahu the art of science-nya itu. Jadi kalau IPS ya harus IPS. Jadi kalau pendidikan jarak jauh dia harus paham tentang apa itu pendidikan jarak jauh. Yang kedua adalah supporting scaffolding. Scaffolding itu kalau saya ingat dari Prof. Udin itu scaffolding itu kayak kapstok gitu ya, cantolan gitu ya. Jadi kita mengerti tentang sesuatu, kita bisa engage di dalam satu kegiatan, kita bisa engage di dalam suatu diskusi, di dalam suatu pengetahuan. Apabila kita memiliki kapstok ini istilah dari meaningful learning ausubel. Jadi bagaimana kita membangun scaffolding, cantolan sehingga kalau ada informasi baru itu bisa ditaruh seperti halnya kita menaruh jas atau pakaian di kapstok. Jadi mengerti di dalam pengertian teori kognitif meaningful learning itu apabila kita ada informasi baru bisa menemukan cantolannya di dalam skemata kognitif kita. Kalau kita tidak menemukan scaffolding, kita tidak menemukan kapstok pengetahuan, pengalaman di dalam skema kognitif kita, maka itulah yang dimaksud dengan tidak mengerti. Jadi tidak mengerti itu bukan apa-apa, tetapi karena tidak menemukan kapstoknya saja, tidak menemukan cantolannya. Nah, student engagement juga peran dari teacher adalah dia harus menciptakan ruang bagi siswa siapapun dia untuk mengembangkan learning autonomy. Jadi otonomi belajar, kemampuan belajar mandiri. Jadi jangan kita mencekoki itu. Makanya saya sering mengistilahkan tutor di dalam pembekalan, dalam pelatihan tutor, saya selalu menekankan kepada teman-teman tutor, Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda tidak berperan sebagai transmitter of knowledge, tetapi Anda adalah the link, the community, supporting, dan yang paling penting memicu dan memacu proses berpikir atau aktivitas berpikir dan tidak boleh mengkooptasi. Salah satu contoh apabila kita para tutor, teman-teman memberikan materi tutorial waktunya 2 jam, 1,5 jam, teman-teman memberikan pengetahuan tanpa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk scaffolding and creating room. Itu yang saya bilang mengkooptasi. Jangan sampai itu terjadi. Nah, yang dilakukan selama ini oleh kami di Universitas Terbuka yaitu pertama kita melakukan seleksi atas dasar kualifikasi pendidikan dan spesialisasi keilmuan. Jadi tutor kita itu harus minimal S2. Apalagi yang bidang keilmuan, karena tidak akan mungkin seorang tutor bisa the link to the state of the art in that discipline apabila dia tidak memiliki kualifikasi pendidikan dan tidak sesuai dengan spesialisasi keilmuan yang dimiliki. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan dan pembekalan, dan ini rutin kita lakukan kepada tutor-tutor yang sudah lama gitu. Yang baru kita melakukan pelatihan. Yang berikutnya adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Nah, hasil monitoring dan evaluasi itu apakah seorang tutor itu kita reward menjadi tutor terbaik, apakah itu tutor terbaik di tingkat UBJJ ataukah bahkan di tingkat nasional. Nah, kalau itu tidak dipenuhi hasil monitoring kinerja mereka, maka punishment mau tidak mau. Jadi mohon maaf kepada teman-teman tutor apabila kami memberikan jeda begitu ya. Oh, mohon maaf Bapak, kita tidak berikan jeda karena sering banyak teman-teman tutor, Prof, kenapa kok saya tidak jadi tutor semester berikutnya? Ya inilah. Jadi kami harus memberikan dua ini, reward dan punishment. Sebab kalau tidak maka taruhannya adalah kualitas. Student engagement tidak akan terjadi tanpa itu. Terima kasih. Ya, waktunya 2 menit lagi ya, Prof. 2 menit lagi ya. Ya. Nah,
Terkait dengan bahan ajar itu ada 3 bahan ajar tadi sudah disinggung. Yang pertama itu learning material, yang kedua learning task atau assignment, yang ketiga adalah learning activities. Bisa itu berupa cetak, bisa berupa digital, bisa juga yang tersiar maupun yang terkoneksi. Yang paling penting adalah bahan ajar itu apapun bentuknya harus meaningful bagi siswa, memiliki kaitan makna dan fungsional dengan dunia mahasiswa. Yang kita lakukan adalah bagaimana bahan ajar itu bisa diterima, dimiliki, dan dipelajari oleh siswa sebelum pelaksanaan tutorial, khususnya yang learning material. Ini yang ketiga, peer learning community. Ada 3 tipe, ada 4 ya, kurikuler, classroom, residensial, dan student type. Jadi ini masing-masing bisa Bapak Ibu lihat di Learning dan Eber tahun 1999, apa saja itu yang dimaksud dengan kurikulum, curricular learning community, apa itu classroom learning community, residensial, dan student type learning community. Yang paling penting dari keterlibatan komponen keempat atau learning community itu adalah membangun kesadaran. Karena ini merupakan tantangan yang paling berat bagi mahasiswa pendidikan jarak jauh. Karena mereka akan terjeraput dari akar sosialnya. Maka kehadiran peer, kehadiran fellow student atau learning community yang dibangun berdasarkan kurikulum, berdasarkan kelas atau residensial atau student type, ini khusus siswa yang spesial, mereka akan membangun kesadaran komunitas, sense of community. Mereka bisa membangun jejaring sosial di antara mereka, baik itu melalui forum komunikasi, debat, diskusi, tanya jawab online, ditambah dengan aplikasi media sosial Telegram. Manfaatkan itu semaksimal mungkin dalam rangka untuk meningkatkan student engagement dari sisi peer, fellow student atau learning community. Yang terakhir ini platformnya, yang saya maksudnya collaborative online learning. Bapak Ibu bisa memilih 3 platform, bisa menggunakan LMS, bisa menggunakan FLA, bisa juga menggunakan online meeting. Ya, ini platform. Silakan yang cocok. Yang kita gunakan di UT itu ada LMS model gitu ya Bu ya. Kita juga menggunakan online meeting ya seperti yang kita lakukan sekarang yaitu Microsoft Teams. Tetapi sekarang sudah marak menggunakan Cisco Webex seperti UGM kemarin atau juga Zoom ini yang jadi trending. Jadi silakan teman-teman bisa menggunakan 3 platform untuk membangun kolaboratif online learning environment. Ini yang kita lakukan. Yang penting adalah user friendly, fleksibel, dan mudah dikelola, khususnya oleh institusi pengelola. Dan terakhir, karena ini berbasis aplikasi online, maka mau tidak mau kita harus membangun infrastruktur teknologi, bukan TIK. Sekarang ada tambahan 1 unsur lagi, TIKJ. Karena sekarang sudah ada teori pembelajaran yang berbasis networking. Karena itulah infrastruktur yang harus disediakan untuk membangun sebuah kolaboratif learning environment adalah infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi, dan jaringan. Kira-kira itu Bu moderator yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu diskusi selanjutnya di dalam forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini kalau kita kuliah berapa semester ini? Rasanya aduh padat sekali ya, tapi sayang sekali keterbatasan waktu makin ke sini. Ibu Bapak peserta webinar, mungkin kalau yang dari Universitas Terbuka sudah banyak tahu, ini kenapa ada direktur di UPBJJ, direktur daerah Jember. Jadi Universitas Terbuka itu memiliki 39 kantor di daerah yang langsung melayani mahasiswa di seluruh Indonesia dan 1 lagi layanan khusus di luar negeri. Jadi mahasiswa kami tersebar dimanapun juga dan sampai pelosok manapun juga ada, dan juga di luar negeri sudah ada di lebih dari 40 negara mahasiswa kami ada di sana. Jadi ini salah satunya direktur daerah Jember yang kali ini kami undang untuk mengisi di acara kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Imam cukup berat ini materinya ya, tapi yang penting adalah yang bisa saya catat adalah proses membuat pengalaman pembelajaran yang bermakna itu dengan mengembangkan sosial, kognitif, dan juga teaching presence. Kemudian dibarengi dengan apa yang namanya komponen pembelajaran yang inti, di mana core-nya di sini adalah student. Ada bahan ajar, ada teacher, ada peer, fellow, atau learning community. Dan itu saling berhubungan. Kalau tadi kita merefer kepada Prof. Ojat,
tentu saja harus ada interaktif, sifatnya adalah interaksi gitu ya.